Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Dedication, tentunya masih bersama dengan Bapak Rahmat Fajri, SPDM Home. Nah Pak, tadi kita sudah berkenalan ya Pak ya dengan Pak Rahmat mengenai latar belakang pendidikan, juga tadi mengenai hobi yang kemudian bisa menjadi seorang dosen ya Pak ya. Dan langsung aja nih Pak, kita mengulik mengenai penelitian yang sudah Pak Rahmat laksanakan ya. Dan di sini pemirsa dengan judul analisis kemampuan mahasiswa dalam memahami teks akademik bahasa Inggris. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Pak mengenai penelitian Pak Rahmat. Iya, ini penelitian analisis kemampuan mahasiswa dalam memahami teks akademik adalah di mana saya melihat banyak kendala yang dihadapi baik itu mahasiswa maupun pelajar dalam memahami teks bahasa Inggris, terutama teks akademik. Faktor penyebabnya adalah kosakata. Kosakata menjadi salah satu faktor penyebab bisa dikatakan terbatasnya kosakata, bisa juga karena kurangnya daya minat baca baik itu pelajar ataupun mahasiswa, sehingga justifikasi saya atau penilaian saya perlu diadakan penelitian ini bagaimana kira-kira kemampuan mahasiswa dalam memahami teks akademik bahasa Inggris, begitu Bu Tia. Iya Pak, jadi pastinya setiap baik itu ujian bahasa Inggris ya Pak ya, kan banyak sekali ya Pak teks yang ada di ujian tersebut ya Pak. Itu kira-kira justru untuk memahami teks itu ada nggak sih Pak cara yang paling jitu gini yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ataupun siswa untuk bisa cepat paham gitu Pak? Iya, memang dalam reading ini ya, reading skill terutama kita tidak bisa membaca seperti membaca katakanlah hobi seperti membaca novel, membaca koran dan membaca berita lainnya, yang dimana kita harus memahami keseluruhan isi bacaan tersebut. Tapi dalam bacaan akademik ini ada skill yang dipakai, misalnya skimming skill, dimana kita bisa mendapatkan ide pokok, tidak harus membaca semua bagian dalam satu teks itu, tapi cukup membaca kalimat utamanya saja. Misalkan di paragraf pertama setiap topik utama. Dan selanjutnya adalah skill scanning, di mana scanning ini skill membaca informasi secara detail. Misalnya yang ditanya siapa itu kan merujuk kepada orangnya, who, atau yang ditanya where, di mana, itu menuju ke tempatnya. Nah, jadi ada skill memang yang dipakai untuk memahami teks, karena kalau tidak cukup waktunya seperti Ibu Tia bilang tadi. Sementara waktu yang kita butuhkan sedikit, teks yang diberikan itu panjang, dan bahkan di beberapa tes seperti IELTS itu sampai ribuan kata harus kita paham dalam waktu sekian menit, begitu Bu Tia. Dan di sini Bapak memilih untuk memahami teks akademik bahasa Inggris ya Pak. Iya. Kan kalau untuk ujian itu ada listening, kemudian writing, itu kenapa Pak Rahmat memilih untuk teks nih, reading gitu? Karena saya lihat asal muasal orang tidak paham bahasa Inggris itu dari membacanya dulu. Karena secara tidak langsung dengan membaca akan bertambahnya kosakata. Jadi cara paling gampang untuk mendapatkan kosakata ialah dengan membaca. Karena posisi bahasa Inggris di tempat kita itu sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua. Contohnya, misalnya kita pergi ke Malaysia, itu di tempat-tempat umum, katakanlah di komunitas, bisa di pasar, di hotel, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara bahasa Inggris, di sana akan direspon atau direply. Tapi di tempat kita, misalkan contohnya Bu Tia pergi ke pasar, pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya, kalau dia mau ngomong bahasa Inggris itu dianggap aneh atau lucu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena posisi bahasa kita masih bahasa asing, sedangkan di Malaysia itu sudah posisinya bahasa kedua. Menyangkut pertanyaan tadi, sehingga cara yang paling mudah untuk memahami kosakata itu ya dengan membaca. Kalau mendengar komunitasnya tadi belum ada, belum siap. Jadi begitu Bu Tia. Kalau memang membaca bisa di mana saja juga ya Pak ya, karena mungkin kalau mendengar karena nggak banyak nih lawan bicaranya ya Pak ya. Sebenarnya tidak menjadi kendala ya dengan perkembangan teknologi. Contohnya Bu Tia bisa akses sekarang Android, mau cari teman partner speaking bisa langsung. Mau mendengarkan teks-teks bahasa Inggris bisa di VOA, BBC dan lain-lain siaran ya yang ada di Android. Gitu Bu Tia. Nah pemirsa, jadi ini buat pemirsa yang mungkin juga pengen belajar bahasa Inggris tapi juga masih bingung nih gimana caranya, mungkin di keluarga ataupun di circle tuh kurang ada nih yang
mau berbicara bahasa Inggris tuh pemirsa, tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan bisa langsung di Android juga udah bisa ya Pak ya? Bisa sekali bahkan gitu ya. Jadi Bisa dicoba setelah dari sini tes pakai Androidnya bagaimana, kira-kira ada speaking partner dari Iran atau dari negara lain, dicoba nanti setelah sesi ini berakhir. Setelah sesi ini pastinya ya Pak ya, mungkin setelah sesi ini jadi banyak nih Pak pemirsa-pemirsa yang sudah makin jago nih Pak bahasa Inggrisnya. Ya, insya Allah kita berharapnya memang ke sana kan, supaya bahasa ini semakin umum dipakai. Semakin umum ya Pak ya. Dan kira-kira dari penelitian yang sudah Pak Rahmat lakukan, kira-kira ada nggak sih Pak kendala yang berarti gitu Pak? Kendala dari segi penelitinya atau pelaku kami tidak ada kendala, tetapi mungkin pada saat kita melihat subjeknya ya, contohnya siswa atau mahasiswa, mereka terkendala dengan teks-teks bahasa Inggris tadi, karena walaupun terbatasnya kosakata, tapi dengan teks yang begitu banyak ya, walaupun banyak kosakatanya, tapi dengan teks yang begitu banyak mereka jadi panik, sehingga menjawab soal-soal bahasa Inggris ini menjadi kesulitan sendiri bagi siswa atau mahasiswa. Ya pastinya setelah membuka soal gitu panjang, bahkan mungkin nggak ngerasa makin pusing nggak mau ngebaca gitu ya Pak ya. Iya, benar-benar Bukti ya. Jadi kayak ngerasa susah gitu, padahal kalau udah tahu triknya tadi yang sudah kayak Pak Rahmat jelaskan tadi ya, pasti jadi semakin mudah nih Pak. Seharusnya begitu ya, tapi mungkin pengaruh minat baca juga. Masih kurangnya minat baca sehingga mengakibatkan seperti dia katakan, buka teks saja sudah beban duluan. Seharusnya kan memang sudah terbiasa ya hal-hal kayak gitu. Oke Pak, mungkin dari penelitian yang Pak Rahmat lakukan nih, kira-kira harapannya terhadap para mahasiswa nih, terutama mahasiswa UI, ada nggak sih Pak? Iya, penelitian ini diadakan untuk mengetahui kira-kira yang menjadi kendala, salah satu menjadi kendala mahasiswa dalam memahami teks itu apa? Ternyata kosakata. Dan setelah dirujuk dari berbagai referensi yang menyebabkan kendalanya kosakata itu apa? Karena kurangnya minat baca. Sehingga harapan saya ya, baik bagi mahasiswa UI secara khusus dan mahasiswa secara umum, tingkatkan minat baca. Karena minat baca itu mempengaruhi sekali mengenai pengetahuan, wawasan, sehingga pada saat kita mengakses informasi itu menjadi mudah, tidak lagi menjadi kesulitan. Iya Pak, mungkin kalau untuk nonton televisi Pak, kira-kira ada kaitannya nggak sih Pak? Kayak nonton televisi, film movie barat gitu, apakah itu jadi salah satu cara untuk bisa cepat memahami teks juga nggak sih Pak? Di satu sisi iya, tapi kan sayangnya di kita itu kalau nonton film barat teksnya bahasa Indonesia. Seharusnya untuk meningkatkan pemahaman dan komprehensi itu teksnya langsung ke bahasa Inggris, tidak ada subtitle bahasa Indonesia. Begitu bisa salah satu cara untuk meningkatkan bahasa Inggris, tapi dengan syarat tadi, jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris langsung. Tapi justru orang kita justru kalau nonton film barat gini Pak ya, kalau nggak ada subtitle Indonesia justru nggak mau nonton nih Pak. Iya, itu mungkin Bu Tia nanti bisa cari solusinya bagaimana. Iya ya, pastinya untuk dimulai dari langkah-langkah kecil ya Pak ya, untuk kegiatan sehari-hari gitu ya, untuk bisa memahami lebih dalam nih terhadap bahasa Inggris. Apalagi kan di setiap tempat itu kadang ada ya Pak ya, mungkin kalau di Aceh masih kurang ya Pak ya, di tempat yang fasilitas umum itu selalu sering digunakan bahasa Inggris nih Pak. Jadi untuk hal sekecil itu mungkin harus bisa juga mengerti ya Pak ya, karena pasti jadi kayak susah gini Pak untuk memahami arah atau sebagainya kalau memang nggak mengerti bahasa Inggris gitu Pak. Iya, bahasa Inggris kan bukan hanya untuk seperti Bu Tia katakan tadi di dunia akademik, tapi di dunia sehari-hari sosialisasi juga penting kan bahasa Inggris. Contohnya aja, misalkan contoh nih, Bu Tia kan dari Sabang ya, pasti setiap tahunnya atau setiap bulannya ada tamu dari negara asing seperti turis. Nah, pada saat kita berhadapan dengan mereka, paling tidak kita basic bahasa Inggrisnya sudah ada. Misalkan ditanya, where is the hospital atau where is the post office? Harusnya kan Bu Tia udah tahu bagaimana cara menyampaikannya. Benar sekali ya Pak ya. Jadi memang untuk sekedar untuk bisa ngobrol ya Pak ya. Jadi memang selain untuk kita memahami bahasa Inggris juga pastinya bisa menolong orang lain ya Pak ya. Apalagi kita notabene banyak sekali para turis dan wisatawan asing yang datang gitu Pak. Dan pemirsa, kita masih belum membahas mengenai pengabdian dari Pak Rahmat Fajri gitu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai penelitian dan menarik sekali Pak mengenai bahwa memang kita dimulai dari diri sendiri ya, terutama untuk bisa mengerti ataupun juga mau nih untuk membaca gitu ya. Karena memang di situ pasti akan menambah ilmu terutama bahasa Inggris ya Pak ya. Secara umum
bahasa apapun boleh, tapi secara khusus boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya baik pemirsa, tentunya jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda.